Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan investasi pada instrumen ekuitas dengan dosen pengampu Ibu Indri, dengan saya sendiri Clara Stefani Samosir dan rekan saya Yusuf Pak Pedarisma Junta, Winda Borumani. Joel Simatupang. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memulai materi kita yang pertama, yaitu apa itu pengertian dari instrumen ekuitas. Nah, instrumen ekuitas adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, di mana pemegang instrumen ekuitas disebut sebagai pemegang saham. Pemegang saham akan mendapatkan hak. Yang pertama itu berupa dividen, hak suara dalam ROPS, hak atas sisa aset bila perusahaan dilikuidasi. Contoh dari instrumen ekuitas adalah saham biasa, saham preferen, instrumen yang bisa dikonversi menjadi saham. Adapun tujuan investasi pada ekuitas. Yang pertama, sebuah perusahaan dapat membangun kerjasama bisnis melalui instrumen ekuitas. Yang kedua, perusahaan dapat penghasilan tambahan seperti dividen ataupun capital gain. Yang ketiga, perusahaan dapat mengendalikan perusahaan lain seperti akuisisi ataupun kombinasi bisnis. Dan yang terakhir, yaitu memperoleh pengaruh dalam pengambilan keputusan karena memiliki instrumen ekuitas ataupun saham di dalam sebuah perusahaan lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai tingkat kepemilikan dan pengaruh instrumen ekuitas. Yang pertama, kepemilikan di bawah 20%. Di sini, investor tidak dapat mempengaruhi kebijakan operasional maupun keputusan strategis. Mereka hanya menanamkan modal mereka di sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu kepemilikan di antara 20-50%. Di sini, investor dapat mempengaruhi kebijakan walaupun tidak mengendalikan perusahaan. Biasanya ditunjuk lewat kursi direksi, perjanjian khusus, ataupun kemampuan partisipasi lainnya. Yang ketiga yaitu kepemilikan di atas 50%. Di sini, investor memiliki hak pengendalian operasional dan keuangan investasi sehingga wajib melakukan konsolidasi laporan keuangan. Bisa dikatakan, perusahaan yang memiliki kepemilikan 50% adalah perusahaan yang dapat mengendalikan semua instrumen yang ada di sebuah perusahaan. Adapun pengukuran awal dalam instrumen ekuitas yang pertama kali kita lakukan adalah diakuinya sebesar biaya perolehan. Biasanya itu dikalikan harga beli dikali jumlah harga saham. Untuk jurnalnya, yaitu di debit ada investasi pada saham dan di kredit yaitu pada kas. Ada dua metode yang digunakan dalam instrumen ekuitas. Yang pertama yaitu metode nilai wajar. Metode ini digunakan jika kepemilikan di bawah 20%, yang dimana investor tidak ada pengaruh signifikan. Ciri utamanya, investasi selalu diukur pada nilai wajar di akhir periode. Yang kedua, jika nilai wajar naik maka ada keuntungan. Yang ketiga, jika nilai wajar turun maka ada kerugian. Dividen yang diterima diakui sebagai pendapatan dividen. Yang kedua ada metode ekuitas. Metode ini digunakan jika kepemilikan 20-50% dan investor punya pengaruh signifikan. Ciri utamanya yang pertama adalah nilai investasi akan naik jika investasi laba. Yang kedua, nilai investasi akan turun jika investasi rugi. Dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi sebagai pengurang investasi karena dianggap pembagian laba yang sudah diakui. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Winda. Kita akan masuk ke contoh kasus yang pertama dengan metode nilai wajar. Pada tanggal 1 Januari 2025, PTA membeli 1000 lembar saham pada PTB sebagai investasi. Harga per lembar sahamnya adalah 10.000, sehingga total investasi awal sebesar 10 juta. Investasi ini diklasifikasikan sebagai investasi yang diukur dengan metode nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2025, harga pasar saham PTB naik menjadi 12.000 per lembar, sehingga nilai wajar investasi meningkat selama tahun 2025. PTA juga menerima dividen tunai sebesar 1.000 per lembar dari PTB. Yang diminta, hitunglah nilai investasi akhir. Yang kedua, hitunglah keuntungan perubahan nilai wajar. Yang ketiga, hitung pendapatan dividen. Yang keempat, susun jurnal-jurnal yang diperlukan. Baiklah, kita masuk ke perhitungan kasus yang pertama. Yang pertama itu kita mencari nilai perolehan. 1.000 lembar saham dikali dengan 10.000 harga per lembar saham, sehingga hasilnya itu 10 juta. Yang kedua itu kita mencari nilai wajar akhir. 1.000 lembar saham dikali dengan harga per lembar saham tanggal 31 Januari, yaitu sebesar 12.000 dengan hasil 12 juta. Kenaikan nilai wajar yaitu nilai wajar akhir dikurang dengan nilai perolehan sebesar 12 juta dikurang 10 juta, yaitu hasilnya 2 juta. Dividen yang diterima 1.000 lembar saham dikali dengan dividen yang diterima yaitu 1.000, sehingga hasilnya itu 1 juta.
Nilai investasi akhir itu sama dengan nilai wajar akhir dengan hasil 12 juta. Jurnal yang kita dapat pada tanggal 1 Januari 2025, investasi saham PTB di debit sebesar 10 juta, pada kas di kredit sebesar 10 juta. Pada jurnal pada tanggal saat dividen diterima, kas di debit sebesar 1 juta, pada pendapatan dividen di kredit sebesar 1 juta. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2025, investasi saham PTB atau kenaikan nilai wajar di debit sebesar 2 juta, pada keuntungan nilai wajar investasi di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Yosafat. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus 2, yaitu metode ekuitas. Pada tanggal 1 Januari 2025, PTX membeli 30% saham PTY dengan harga 300 juta. Dengan kepemilikan 30%, PTX dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap PTY, sehingga digunakan metode ekuitas dalam pencatatan. Pada akhir tahun 2025, PTY melaporkan laba bersih sebesar 100 juta. Selain itu, PTY membagikan dividen tunai sebesar 20 juta kepada seluruh pemegang saham. Sebagai pemegang 30% saham, PTX berhak atas bagian laba dengan bagian dividen PTY. Diminta, yang pertama, hitunglah bagian laba yang diakui PTX. Yang kedua, hitung bagian dividen yang diterima PTX. Dan yang ketiga, hitung nilai investasi akhir PTX pada PTY. Yang keempat, susunlah jurnal-jurnal yang diperlukan. Baiklah, kita masuk ke perhitungannya. Untuk komputennya ada nilai perolehan dengan hasilnya 10 juta. Yang kedua itu ada bagian laba PTX, dia 30% tadi dikalikan dengan 100 juta, itu mendapatkan hasilnya 30 juta. Yang ada bagian ketiga, bagian dividen PTX itu 30% dikali 20 juta menghasilkan 6 juta. Dan yang terakhir nilai investasi akhir 300 juta ditambah 30 juta dikurang 6 juta dengan mendapatkan hasil 324 juta. Baiklah, kita masuk ke jurnal itu. Pada tanggal Januari tanggal 1 2025, investasi saham PTY di debitnya 300 juta. Dan untuk di kasnya itu di kredit 300 juta. Pada tanggal 31 Desember 2025, investasi pada PTY bagian laba 30% itu di debit 30 juta. Bagian laba pada PTY itu di kredit 30 juta. Dan yang ketiga itu saat penerimaan dividennya. Pada kas itu di debit 6 juta dan kreditnya itu investasi pada PTY 6 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Clara. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah yang pertama, investasi pada instrumen ekuitas mempresentasikan kepemilikan pada perusahaan lain. Dan yang kedua, cara mencatat investasi tergantung tingkat pengaruh, bukan sekedar punya saham. Dan yang ketiga, metode nilai wajar cocok untuk investasi pasif, hanya cari keuntungan pada pasar. Dan yang keempat, metode ekuitas digunakan saat investor ikut berperan dalam kebijakan invest. Dan yang terakhir adalah penyusunan tabel perhitungan dan jurnal pembantu menganalisis kasus secara sistematis. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi penonton. Dadah! Ada